Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4711. Pada saat ini, putra sulungnya tiba-tiba memanggilnya. Dan setelah panggilan itu, dia bertanya dengan datar di ujung telepon yang lain. "Bu, kamu sudah bangun?" Martha berkata dengan ringan. "Bahkan jika saya tidak bangun, saya dibangunkan oleh panggilan teleponmu. Kalau ada sesuatu yang harus dikatakan, tolong beritahu saya langsung." Putra tertua tersenyum dan berkata dengan cepat, "Bu, apakah Anda ingat Sylvan di sebelah kampung halaman kita?" "Yah," Martha bertanya kepadanya. "Apa yang terjadi padanya?" Putra tertua tersenyum ragu-ragu dan berkata, Dia tidak, itu. Martha berkata dengan dingin, "Kalau ada sesuatu yang penting, katakan. Kalau kamu tidak tahu bagaimana mengatakannya, saya akan menutup telepon." Putra tertua buru-buru berkata, Jangan tutup telepon. Bu, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya menghamili Putri Sylvan. Usia kandungannya sudah 3 bulan. Saya mengatakan kepadanya akan memberi putrinya 100.000 yuan dan memintanya untuk menggugurkan kandungannya. Tapi dia menolaknya. Dia ingin melahirkan anak itu dan meminta 1 juta yuan untuk melahirkan anak itu. Saya meminta bantuanmu. Saya berencana memberinya 200.000 yuan agar dia mau menggugurkan anak itu. Martha dengan marah berkata, "Apakah itu benih keluarga kita?" "Ya," putra tertua menjelaskan dengan cepat. "Sylvan menelepon saya saat tahun baru Imlek dan meminta saya mengatur magang untuk putrinya di kota besar. Saya pikir mereka adalah tetangga lama dan saya juga melihat putrinya tumbuh dewasa. Sudah sepantasnya saya membantu mereka. Hadi saya memperkenalkan di perusahaan teman saya sebagai tenaga administrator." Berbicara tentang ini, putra sulung berkata lagi, "Putrinya tidak terbiasa di tempat ini sendirian. Saya pikir ayahnya sahabat saya. Saya harus selalu menjaganya. Dan itu terjadi sekali dan untuk selamanya." Berbicara, dia tidak lupa menambahkan, "Ini memang benih keluarga kita." Martha berkata dengan ringan, "Kalau itu benih keluarga kita, tidak ada alasan untuk menggugurkannya. Saya telah bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang di Amerika Serikat, untuk membuat keluarga kita berkembang. Kamu membiarkan dia melahirkan. Saya akan memberinya 1 juta. Putra tertua sangat gembira dan dengan cepat berkata, "Bu, jangan sampai kakak dan yang lainnya tahu tentang ini. Kalau sampai istri saya tahu, keluarga akan terbalik." Martha berkata dengan ringan, "Aku tahu. Jangan khawatir." Setelah itu, Martha berkata lagi, "Apa kamu sudah berpikir bagaimana memberitahu ayahnya tentang ini? Kamu 10 tahun lebih tua dari putrinya. Jika dia tahu, dia pasti marah, kan?" Putra sulung menjelaskan, "Sebenarnya, Sylvan sudah tahu. Dia yang mengusulkan biaya keguguran 1 juta, dan dia tidak mempersulitku. Bagaimanapun, masalah ini adalah keinginan putrinya juga, dan aku tidak memaksa. Bahkan jika putrinya tidak bahagia, dia tidak bisa melakukan apapun padaku." Martha mencibir, "Dia tidak bahagia. Putrinya mengandung benihmu. Kupikir dia akan bangun sambil tertawa dari mimpi. Mungkin dia memang sudah merencanakan ini. Aku mengenal keluarganya dengan jelas." Putra tertua berkata tanpa daya, "Saya tidak tahu apakah dia merencanakannya atau tidak." Martha mendengus dan berkata, "Saya akan memberi kamu 50.000 dolar. Kamu berikan uang itu dan katakan padanya untuk merawat kandungannya dan melahirkan bayinya. Lalu lakukan tes paternitas setelah bayinya lahir. Asalkan bayi itu benar benihmu, aku pasti akan memberikan sisa uangnya padanya." Setelah itu, Martha tidak bisa menahan napas lagi dan berkata, "Kamu dan saudaramu memiliki 8 anak. Aku tidak punya kesempatan untuk mengasuh mereka sejak kecil. Kalau anak ini lahir, aku harus pensiun dan kembali. Dan kemudian aku akan membantumu membawanya." Putra tertua buru-buru berkata, "Bu, kamu tidak bisa membawa pulang anak ini setelah dia lahir. Kalau istri saya tahu,
dia pasti akan marah. Dia berani, Martha berkata dengan dingin. Dia memakan uangku, memakai hartaku, menggunakan uangku, menghabiskan uangku, duduk di atas hartaku, dan tinggal bersamaku. Kalau dia tidak memiliki kesadaran diri, biarkan dia keluar secepatnya. Putra tertua berkata dengan malu. Bu, bahkan jika dia tidak berani marah di depanmu, dia pasti akan marah secara pribadi. Itu akan cukup menggangguku. Martha mendengus dingin dengan jijik. Kalau dia berani marah padamu, dia akan segera menceraikanmu. Dan kalau dia pergi, kamu cari gadis lain. Mungkin dia akan memberikan 2 anak lagi untukmu. Wajah ibu akan lebih kuat dalam dirinya seumur hidup. Bab 4712. Kata-kata Martha memberi dorongan besar kepada putra sulungnya. Putra tertua ada di ujung telepon tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia berkata, Bu, kamu mengatakan ini. Saya sangat lega. Martha mendengus dingin dan berkata, sudah kubilang, jangan main-main lagi di luar. Terutama jangan main-main dengan gadis-gadis seperti Putri Sylvan. Level mereka terlalu rendah. Putra sulung bertanya dengan cepat. Bu, apa yang kamu katakan terlalu rendah? Apa yang kamu maksudkan? Saya tidak mengerti. Martha membenci besi dan baja dan menegur. Saya akan membiarkan kamu belajar lebih banyak bahasa Inggris. Saya sudah di sini selama lebih dari 20 tahun. Kamu bahkan tidak dapat memahami level apa. Sungguh sia-sia. Putra tertua tertawa dan berkata, Bu, orang mengatakan bahwa Yin makmur dan yang menurun. Kamu sendiri yang dapat memegang sebagian besar langit di keluarga kami. Jadi tentu saja kamu tidak dapat menunjukkannya kepada saya. Martha dipuji oleh putra sulungnya. Suasana hatinya sangat mereda. Dan dia bertanya, kalau saya tidak salah, saat saya kembali ke kampung halaman untuk menyembah leluhur beberapa tahun lalu, saya melihat gadis itu dari keluarga Sylvan itu. Dia sepertinya belum lulus SMP, jadi dia hanya bekerja di pabrik. Ya, putra tertua berkata dengan santai. Dia bekerja di luar beberapa tahun yang lalu. Tetapi dia sepertinya pulang ke rumah dan berbicara tentang perjodohan sesudahnya. Dia bertemu dengan seorang anak laki-laki di desa. Jadi dia mengatakan bahwa dia masih ingin pergi bekerja. Jadi ayahnya menemukan saya, bukan? Martha mendengus dan berkata, di masa depan, jaga jarak dari keluarga mereka. Setelah anak itu lahir, saya akan memutuskan kontak dengan mereka. Kalau kamu mencari wanita di luar, kamu harus mengarahkan pandangan sedikit lebih tinggi. Carilah wanita muda lulusan perguruan tinggi. Dia bisa memberimu 2 anak lagi. Putra tertua berkata dengan marah. Bu, orang-orang lulusan perguruan tinggi itu serius. Mereka akan memandang rendah saya. Martha mencibir dengan jijik. Bagaimana dengan lulus dari universitas? Berapa banyak uang yang dapat kamu hasilkan sebulan setelah lulus dari universitas? Berapa banyak masa hidup yang dapat kamu perjuangkan untuk mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa setelah lulus dari universitas? Mereka orang yang sukses, dan ada kesempatan yang bagus. Tapi sudah terlambat bagi mereka untuk bahagia. Putra tertua mencibir 2 kali. Tapi saya agak tua pada usia ini. Bagaimana mungkin seorang gadis menyukai orang tua berusia 30-an seperti saya? Martha bersenandung dan berkata, lihatlah bintang-bintang wanita itu. Mereka dapat menghasilkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta setahun sendirian. Tetapi masih banyak dari mereka yang memilih untuk menikahi pria yang lebih tua dari ayah mereka. Mengapa? Apakah karena orang tua itu lebih kaya dari mereka? Berkata. Martha berkata dengan ringan, ibu telah berada di sini selama bertahun-tahun. Dan ibu telah lama mengerti bahwa tidak peduli apa kekurangan yang dimiliki seorang pria, dia dapat menggunakan uang untuk menebusnya. Apakah dia tua, jelek, pendek, atau berpendidikan rendah, semua ini asalkan punya uang. Tetapi tidak memiliki uang akan menjadi masalah. Kalau kamu tidak punya uang, apa gunanya tampan? Gadis-gadis terpesona pada cinta pada awalnya, dan mereka mungkin bersedia membuatmu kelaparan selama 1 atau 2 tahun. Tapi setelah 1 atau 2 tahun, dia akan mengerti bahwa ketampanan tidak berguna. Uang adalah kata terakhir. Putra tertua tersenyum. Saya tahu, Bu.
Saat kamu kembali, mari kita bergandengan tangan untuk mengusir wanita berwajah kuning itu terlebih dahulu. Lalu saya akan mencari seorang mahasiswi muda dan cantik. Ya, Martha mengangguk dan berkata, oke, saya masih memiliki kesibukan. Saya tidak akan memberitahu kamu terlebih dahulu. Tentang $50.000, kamu dapat menghubungi saya untuk melihat apakah ada yang ingin menukar mata uang asing. Kalau ada, saya akan berdagang dalam beberapa hari setelah saya sibuk dengan hal-hal yang ada. Putra tertua berkata dengan penuh semangat. Oke Bu, saya akan menghubungi kamu nanti. Martha menutup telepon. Dan Jalen, yang mengemudi, berkata sambil tersenyum. Martha, apakah kamu akan memeluk cucu lagi? Ada berapa cucu? 9. Martha tersenyum langka, mengangguk dan berkata, ya benar, 9. Jalen bertanya dengan heran. Martha, apa kamu menyukai anak-anak? Kalau saya jadi kamu dan kedua putra saya memiliki 8 atau 9 anak, saya khawatir otak saya akan meledak. Martha melambaikan tangannya. Kamu tidak mengerti. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Killer dan Heather yang duduk di barisan belakang. Lalu dia berkata, dengarkan baik-baik. Melakukan pekerjaan kita adalah yang paling merugikan nasib baik dan generasi mendatang. Jadi, kamu harus punya anak lebih banyak dan punya cucu lebih banyak. Jika Tuhan ingin seseorang memotong keturunan, semakin sedikit anak yang dimilikinya, semakin sulit untuk melawan nasib. Tapi kalau punya banyak anak, jika pembalasan datang dan jatuh pada generasi mendatang, akan ada lebih banyak anak. Mungkin akan ada 1 atau 2 ikan yang lolos dari jaring. Bab 4713. Jalen tercengang dan berkata dengan canggung, Martha, itu tidak sejahat yang kamu katakan. Martha berkata dengan kosong, apakah itu sangat jahat? Saya tidak tahu. Orang bilang telur tidak dapat dimasukkan ke dalam keranjang yang sama. Tapi pertanyaan kuncinya adalah, kamu tidak bisa hanya memiliki 1 telur saja. Kalau memiliki cukup telur, akan sangat lelah untuk menghancurkannya 1 per 1. Selain itu, akan mati rasa jika dia menghancurkan lebih banyak. Mungkin akan berhenti ketika sudah cukup. Mendengar ini, 3 lainnya terkejut. Mereka tidak berani membayangkan bahwa apa yang disebut telur di mulut Martha sebenarnya mengacu pada anak dan cucunya sendiri. Terjemahannya adalah jika Tuhan ingin mengumpulkan anak cucunya, akan sangat melelahkan untuk mengumpulkannya 1 per 1. Martha tidak peduli dengan dari ketiga orang yang terkejut saat ini. Dia bertanya dengan ringan, berapa lama lagi kita sampai di perbatasan? Jalen berkata, kalau mengemudi tanpa henti, akan memakan waktu setidaknya 30 jam. Bagaimana kalau kita terbang ke sana? Tidak, Martha melambaikan tangannya. Yang paling aku benci adalah terbang. Kecuali untuk kembali ke rumah. Aku hampir tidak pernah naik pesawat. Jalen bertanya, Martha, kamu takut pesawatnya tidak aman? Martha menggelengkan kepalanya. Saya tahu pesawat itu sangat aman. Setidaknya jauh lebih aman daripada naik mobil. Tapi itu untuk orang biasa. Bagi saya, pesawat adalah kandang tertutup yang besar. Begitu masuk, tidak ada kesempatan lari sama sekali jika polisi datang. Jalen tiba-tiba mengangguk, dan bertanya pada Martha lagi. Martha, kamu selalu bekerja menghasilkan uang untuk keluarga selama bertahun-tahun. Sudah hampir waktunya kembali dan mengurus hidupmu, kan? Martha berkata dengan ringan. Nanti akhir tahun. Saya akan kembali akhir tahun. Setelah bertahun-tahun kerja keras, memang sudah saatnya kembali dan menikmati kebahagiaan. Jalen menghela napas. Martha, suamimu sangat beruntung menikahimu. Dia hanya duduk-duduk saja tidak melakukan apapun. Hanya menikmati kebahagiaan di negara ini. Martha mendengus dan berkata, dia hanya sepotong sampah yang menunggu mati. Jika nama belakang putra dan cucu kami diubah menjadi nama saya akan mengusirnya dari rumah sejak lama. Bagaimana dia bisa seberuntung ini memiliki kesempatan untuk menikmati ini semua? Mengatakan itu, dia memandang Jalen dan bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, kapan kamu akan kembali? Jalen mencibir dan berkata, masih terlalu awal, saya menghasilkan lebih sedikit daripada kamu tahun-tahun ini. Kalau saya ingin hidup nyaman,
Saya harus bekerja keras beberapa tahun lagi. Martha mendengus dan berkata dengan antisipasi, saya telah berkeliling Amerika Serikat tahun ini, dan saya tidak punya tempat tinggal tetap. Kembalilah dan nikmati kegembiraan tinggal di rumah saya, dikelilingi anak-anak dan cucu-cucu. Apa yang tidak diketahui Martha adalah bahwa Istana Wanlong telah mengirim semua informasi yang telah diselidiki ke polisi domestik. Saat ini, polisi siap menutup jaring tersebut. Ketika putra sulungnya keluar dari vilanya dan hendak masuk ke Mercedes-Benz G yang baru dibeli, sekelompok polisi tiba-tiba menyerbu masuk. Petugas polisi pertama memegang surat perintah penangkapan dan berkata kepada putra sulung Martha, Danny Yorker, Anda kami tangkap karena dicurigai melakukan pencucian uang. Bab 4714. Danny, yang beratnya lebih dari 200 pound, tidak pernah mengira bahwa suatu hari polisi akan datang ke rumahnya. Danny selalu beranggapan ibunya adalah orang dengan kemampuan luar biasa. Ibunya memiliki cara untuk menghasilkan banyak uang di Amerika Serikat, dan dia hanya perlu menukar dolar AS dengan koin China di China, dan kemudian menikmati kemakmuran dan kekayaan. Adapun apakah uang ibunya berasal dari jalan yang benar, dan apakah ilegal menukar mata uang asing secara pribadi, dia tidak repot-repot mengkhawatirkannya. Jadi, dia bertanya kepada polisi dengan tatapan heran, apa maksudmu? Pencucian uang bagaimana yang kalian curigai? Uang apa yang saya cuci? Polisi berkata dengan dingin. Kami memiliki cukup bukti bahwa semua aset yang Anda dan saudara Anda miliki adalah keuntungan ilegal yang diperoleh melalui pertukaran mata uang ilegal. Dan kami juga memiliki bukti bahwa Anda mencuci uang untuk organisasi kriminal di luar negeri. Apa? Danny berkata dengan ekspresi jijik. Setiap sen keluarga kami diperoleh dari kerja keras ibuku. Bagaimana Anda bisa bilang itu bisa menjadi pendapatan ilegal? Polisi itu mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, apakah Anda tidak tahu apa-apa tentang hukum? Danny segera berkata dengan lantang, mengapa aku tidak mengerti? Saya warga negara yang taat hukum. Saya tidak berjudi, menipu, mencuri, atau merampok. Mengapa Anda mengatakan saya melanggar hukum? Mengetahui bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik, polisi berkata kepada bawahannya, bahwa orang itu pergi. Masuk untuk melihat apakah Elias Yorker dan Freddie O'Berry ada di dalam. Tangkap mereka dan bawa kembali untuk diadili. Beberapa polisi bergegas masuk ke villa dengan cepat. Dalam 5 menit, mereka mengeluarkan Elias yang kebingungan dan Freddie yang ketakutan. Freddie O'Berry adalah suami Martha. Saat dia miskin, Martha pergi ke Amerika Serikat bersama orang lain, dan dia merawat 2 anak di rumah. Kemudian, Martha menghasilkan banyak uang dan semakin membencinya. Jadi dia memaksanya untuk nama keluarga kedua anak itu diubah dari O'Berry menjadi Yorker. Freddie tidak berguna dan miskin sepanjang hidupnya. Pada saat itu, dia hanya menjalani kehidupan yang kaya dengan Martha. Dia sangat merasakan manfaat menjadi kaya, dan tidak ingin kembali menjalani kehidupan miskin apapun yang terjadi. Untuk hidup sedikit lebih mudah, dia menyetujui permintaan Martha yang tampaknya berlebihan. Selama bertahun-tahun, meskipun pernikahan Freddie dan Martha telah ada dalam nama saja, tetapi kekayaan yang dia peroleh dari Martha telah melewati kecanduan orang kaya. Dia biasanya mengendarai BMW X7 saat keluar. Dia sering bertemu beberapa wanita parubaya dengan usia yang sama atau beberapa tahun lebih muda darinya dan nongkrong bersama. Dan dia biasanya dipuji dan dilayani oleh wanita parubaya itu, dan hidupnya sangat nyaman. Freddie semakin gugup saat melihat polisi. Kedua menantu Freddie kaget dan ketakutan ketika melihat suami dan ayah mertua mereka ditangkap oleh polisi. Mereka bergegas keluar untuk menanyakan situasinya. Menantu perempuan tertua agak cerdik, terlepas dia sedang menyusui anaknya di lengannya. Saat dia duduk di lantai dia mengejek. Kalian datang ke rumah kami untuk menangkap orang. Apa karena kalian tidak senang melihat kami baik-baik saja? Siapa yang memerintahkan kalian datang? Petugas polisi yang bertanggung jawab berkata dengan dingin. Saya memperingatkan Anda. Mereka bertiga tersangka kriminal, dan kami akan membawa mereka untuk penyelidikan. Anda sebaiknya tidak mengganggu penegakan hukum kami. Jika Anda menghalangi urusan kami,
Anda akan dianggap bertanggung jawab secara hukum karena menghalangi urusan kami. Menantu perempuan tertua itu tak henti-hentinya menangis dan berkata, "Jangan ganggu aku, wanita yang tidak tahu apa-apa. Hari ini kalian berada di hadapanku dan membawa keluargaku pergi." Pemimpin polisi itu berkata dengan ekspresi serius, "Saya beritahu Anda, mereka bertiga dicurigai melakukan pencucian uang. Dan menurut bukti yang kami miliki, mereka terlibat dalam jumlah uang yang sangat tinggi dan kasusnya sangat serius. Menurut hukum pidana, mereka akan dihukum setidaknya 5 tahun penjara, tidak lebih dari 10 tahun. Tidak hanya itu, semua titipan, uang tunai, rumah, dan mobil atas nama mereka, menurut bukti yang kami miliki, semuanya diperoleh secara tidak sah tanpa kecuali. Kami juga akan menyita semua aset tersebut sesuai dengan hukum. Dan jika ada penghasilan yang tidak sah dialihkan pada tahap ini, menurut ketentuan hukum pidana, itu termasuk dengan sengaja menyembunyikan atau mentransfer hasil kejahatan. Bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau kontrol jangka pendek. Jika keadaannya serius, itu akan dihukum penjara jangka waktu tetap tidak kurang dari 3 tahun tetapi tidak lebih dari 7 tahun. Jadi saya memperingatkan Anda harus bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kalau tidak, Anda akan membahayakan diri sendiri. Bab 4715. Begitu menantu perempuan tertua mendengar bahwa dia mungkin akan dijatuhi hukuman penjara, dia ketakutan. Menantu perempuan kedua memiliki kepribadian yang lemah. Saat mendengar ini, dia terdiam dan terjatuh karena ketakutan. Pada saat ini, menantu perempuan tertua juga kehilangan energi cerdik yang baru saja dia miliki. Dia segera menangis dan bertanya kepada polisi, "Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang? Anda telah menangkap semua pria di keluarga kami. Kami tidak punya siapa-siapa. Kalian akan membuat kami mati." Polisi segera berkata, "Anda dapat yakin, saya akan segera memberitahu komite lingkungan komunitas Anda untuk memerhatikan situasi kalian. Jika memiliki kebutuhan hidup, komite lingkungan pasti akan membantu kalian menyelesaikannya. Tetapi saya tetap ingatkan, kalian harus memahami apa yang legal dan apa yang ilegal. Ada 3 tersangka kriminal di keluarga kalian, jadi jangan memaksakan diri di jalan kejahatan ilegal." Setelah itu, polisi segera melambai kepada orang-orang di sekitarnya, "Bawa pergi." Semua orang segera merespon dan membawa ayah dan anak itu ke kantor polisi. Melihat beberapa mobil polisi menderu pergi, menantu perempuan kedua menangis sangat keras. Dia bertanya kepada menantu perempuan tertua, "Kakak ipar, apa yang bisa kita lakukan sekarang?" Menantu perempuan tertua juga ketakutan dan bergumam, "Saya juga tidak tahu, ini pertama kalinya saya berbicara banyak dengan polisi." Menantu perempuan kedua berkata, "Kakak ipar, cepat panggil ibu kita. Kita harus meminta ibu kita mengambil keputusan tentang ini." Menantu perempuan tertua kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan cepat, "Kamu benar, hubungi ibu sekarang." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Martha. Ponsel Martha yang disimpan dekat dengan tubuhnya digunakan secara eksklusif olehnya untuk berkomunikasi dengan anggota keluarganya, dan hanya anggota keluarganya yang mengetahui nomor ponselnya. Dia pikir itu adalah panggilan lain dari putra sulungnya. Namun saat melihat ke layar ponsel, dia menemukan bahwa penelepon itu sebenarnya adalah menantu perempuan tertua. Dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyukai menantu perempuan tertuanya. Dia merasa bahwa menantu perempuan tertua ini tajam, kuat, dan bahkan sedikit bodoh. Namun, dia juga sedang mengandung seorang putra pada saat itu. Dia sangat ingin menggendong cucunya. Jadi dia menyetujui pernikahan itu. Tetapi ketidakpuasannya dengan menantu perempuan tertua di hatinya terus meningkat saat dia mentransfer lebih banyak uang. Baru saja, dia ingin putra sulungnya mengganti istrinya. Tidak hanya membicarakannya, dia benar-benar memiliki rencana ini. Tetapi dia tidak pernah bebas ikut campur dalam masalah ini sebelumnya. Dan dia awalnya merencanakan bahwa setelah dia pensiun dan kembali ke Tiongkok, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengusir menantu perempuan tertua ini. Sekarang,
Ketika dia melihat menantu perempuan tertuanya meneleponnya, dia secara naluriah berpikir bahwa dia pasti telah mendengar apa yang dia katakan kepada putra sulungnya barusan. Jadi, Martha menjawab telepon dan bertanya dengan nada yang sangat tidak ramah. Mengapa kamu menelepon saya pagi-pagi sekali? Tidakkah kamu tahu ini masih pagi di sini? Menantu perempuan tertua menangis dan berkata, Bu, sesuatu terjadi pada keluarga kami. Denny, Elias, dan ayah semuanya dibawa polisi. Bab 4716. Apa? Pada saat ini, Martha hanya merasakan 5 guntur menghantam kepalanya. Dia dengan cepat bertanya, mengapa polisi menangkap mereka? Apakah mereka mengatakan alasannya? Pada saat ini, Martha terus berdoa kepada Tuhan dalam hatinya bahwa dia berharap suaminya dan kedua putranya dibawa pergi oleh polisi karena berjudi, mengunjungi pelacur atau yang lainnya. Dan tidak masalah jika mereka dibawa pergi oleh polisi karena pembunuhan. Tapi jangan lakukan itu karena pencucian uang. Karena membunuh orang tidak lain adalah no-brainer. 2 anak laki-laki, 1 suami, tidak peduli yang mana dihukum mati, atau ketiganya dihukum mati dengan penangguhan hukuman. Bagaimanapun, akan ada hari untuk keluar cepat atau lambat. Tapi begitu itu karena pencucian uang, itu benar-benar berakhir. Itu berarti bahwa semua aset yang telah dia kumpulkan dengan bekerja keras selama bertahun-tahun akan disita sesuai hukum. Kemudian setengah dari upaya hidupnya benar-benar lenyap dalam sekejap. Tepat ketika dia terus berdoa memohon berkat Tuhan di dalam hatinya, menantu perempuan tertua itu mengatakan sesuatu yang sangat mengagetkannya. Polisi mengatakan mereka tampaknya terlibat dalam semacam pencucian uang, dan polisi mengatakan akan menyita semua properti, termasuk rumah dan mobil. Bu, apa yang harus kami lakukan? Martha tiba-tiba merasa seolah-olah jiwanya diambil, dan tiba-tiba ambruk di kursi. Dia ketakutan dan menamparkan wajahnya dengan histeris sambil bergumam, bangun, ini mimpi buruk, itu pasti mimpi buruk. Namun, rasa sakit dari tamparan di wajahnya sangat jelas, dan itu sama sekali tidak terasa seperti mimpi. Hatinya menjadi semakin putus asa, dan seluruh dirinya seperti mayat berjalan. Di ujung telepon yang lain, menantu perempuan tertua menangis dengan memilukan. Bu, ibu pikirkan cara. Bu, kami harap kamu segera kembali dan menyelesaikan masalah mereka. Selesaikan masalah. Martha berteriak dan berkata, saya jauh dari rumah lebih dari 20 tahun. Dan saya hanya kembali kurang dari 10 kali dalam 20 tahun terakhir. Mereka semua telah dibawa polisi. Apa bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah? Menantu perempuan tertua di ujung telepon yang lain menangis dan menangis. Kalau mereka dihukum 10 atau 8 tahun, apa yang akan terjadi pada kami? Martha memikirkan sesuatu dan berkata, dengarkan aku sekarang. Cepat pindahkan semua barang berharga di rumah, dan pergi ke bank untuk menarik semua tabungan. Menantu perempuan tertua berseru, saya tidak berani. Polisi memberitahu saya, kalau saya mengeluarkan uang dari rumah sekarang, itu adalah pelanggaran hukum. Saya akan dipenjara jika ketahuan. Saya tidak boleh masuk penjara. Saya punya 4 anak. Martha dengan marah berkata, polisi itu menakut-nakuti orang. Apa yang kamu takutkan? Saya beritahu kamu, kalau semua uang disita, jangan sebutkan villa tempat kamu tinggal, mobil mewah yang kamu naiki, atau bahkan 4 anakmu. Tidak akan ada uang tersisa untuk susu dan uang sekolah. Apa kamu tega anakmu tinggal di jalanan? Aku. Menantu perempuan tertua menangis dan berkata, mereka harus membiarkan rumah ini untuk kita. Mereka tidak bisa mengusir kita begitu saja. Martha menggertakkan giginya dan berkata, saya beritahu kamu lagi, kalau ini kejahatan pencucian uang, tidak akan ada yang tersisa di keluarga ini. Kalau kamu tidak ingin hidup miskin, lakukan perintahku. Menantu perempuan itu berseru, saya tidak berani. Bahkan kalau kamu membunuh saya tidak berani melakukannya. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat berkata, ada iparmu di situ. Coba tanya apa dia berani. Bab 4717. Menantu perempuan kedua di sisi telepon berseru tanpa ragu, aku tidak berani.
Aku tidak berani. Saat dia mengatakan itu, dia menangis dan berkata, polisi akan menyegel apapun yang mereka inginkan. Selama bertahun-tahun saya hanya mengasuh anak-anak di rumah. Saya tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum. Mereka tidak akan menangkapku. Mendengar hal itu, cucu tertua itu pun ikut bersuara. Ya, kita dua ipar. Kita hanya mengasuh anak, menyusui anak, dan membesarkan anak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dan kami tidak punya apa-apa lagi. Polisi tidak akan melakukan apapun pada kita. Ketika Martha mendengar ini, kemarahannya melonjak jauh di dalam hatinya. Dia ingin segera kembali dan membunuh kedua menantu perempuan itu. Dia menggenggam tangannya erat-erat dan berkata dengan suara dingin histeris, keluarga Yorker membesarkan kalian selama bertahun-tahun. Aku tidak mengira aku akan berakhir dengan membesarkan dua serigala bermata putih seperti kalian. Kalau kalian berdua tidak melakukan apa yang aku katakan, tunggu saja. Aku orang pertama yang akan mengusir kalian dari rumah. Menuntu perempuan kedua menjadi pucat karena ketakutan pada saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan ibu mertuanya di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Setiap kali dia melihat ibu mertuanya, dia merasa bahwa wanita ini sangat kejam. Pada pandangan pertama dia bukan orang yang baik. Jadi mendengar apa yang dia katakan, dia sangat takut. Dia berbisik kepada ipar tertua. Kakak ipar, ini, apa yang bisa kita lakukan? Menantu perempuan tertua juga sangat bingung pada saat ini. Meskipun dia cerdik, dia juga tahu bahwa dia bahkan tidak bisa melakukan apa-apa di hadapan ibu mertuanya. Namun, dia dengan cepat memahami satu hal. Dia berkata, Bu, saya mengerti. Danny dan Elias melakukan kejahatan pencucian uang. Dan uang itu semua diperoleh oleh kamu yang melakukan sesuatu yang ilegal. Belum lagi, uang yang kamu peroleh pasti berasal dari cara yang salah, kan? Kalau berasal dari cara yang benar, polisi tidak mungkin datang ke rumah untuk menangkap mereka. Martha awalnya murka. Tetapi ketika dia mendengar ini, seluruh hatinya langsung jatuh ke dasar. Apa yang dia khawatirkan adalah kekayaan yang dia peroleh selama bertahun-tahun. Namun dia mengabaikan satu hal. Suami dan dua anaknya akan masuk penjara adalah karena apa yang telah dia lakukan di Amerika Serikat telah terungkap. Jika demikian, maka dia mungkin tidak dapat kembali ke negaranya seumur hidupnya. Jika tidak, dia kemungkinan akan segera ditangkap oleh polisi domestik setelah dia turun dari pesawat. Memikirkan hal ini, dia atuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Dia menutup telepon tanpa sadar, dan kemudian mematikan satu-satunya ponsel yang tersisa. Jalen, Killer, dan yang lainnya di dalam mobil mengerti apa yang terjadi di rumah Martha, dan mereka semua gugup. Jalen mengumpulkan keberaniannya dan bertanya pada Martha, Martha, apa yang terjadi di rumah? Martha berkata dengan putus asa, menepi, cepat menepi. Jalen segera memarkir mobil di sisi jalan. Pada saat ini, Martha mendorong pintu mobil hingga terbuka dan berurutan. Tepat setelah berlari kurang dari 2 meter, dia muntah hebat dengan wow, dan pemberitahuan semua sisa makanan di perut. Jalen menggerakkannya ke depan, menamparkan punggung Martha, dan berkata kepada Killer, bawa bahu-membahu udara ke sini. Killer segera mengambil udara dari mobil, membuka tutupnya, dan menyerahkannya kepada Martha, berkata dengan gugup, Bibi Martha, bilas mulutmu. Martha muntah tak terkendali, dan bahkan mengeluarkan empedunya. Wajahnya sepucat kertas, seperti pasien yang sakit parah yang hampir mati. Dia mengambil air murni yang diberikan oleh Killer, hanya menyesapnya, lalu batuk dengan keras. Airnya bercampur dengan empedu dan mengalir ke trakea ke rongga hidung. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Dia mendekat pada dirinya sendiri. Tidak ada. Mengatakan itu, karena kebencian di hatinya, dia melemparkan botol penuh air itu jauh-jauh, dan meraung putus asa dan histeria. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Itu semua setengah kerja keras seumur hidup. Bab 4718. Meskipun nenek moyang Tiongkok telah lama memperingatkan bahwa uang adalah sesuatu di luar tubuh, pada kenyataannya, banyak orang lebih menghargai uang daripada kehidupan.
Orang keji seperti Martha sebenarnya telah menunda hidup dan matinya untuk waktu yang lama. Baginya, tempat terbesarnya adalah menghasilkan lebih banyak uang agar keluarganya dapat hidup nyaman dan bahagia. Jika di masa depan, keturunannya bisa menjadi generasi kedua dan ketiga yang kaya, dan terus sejahtera, itu akan menjadi tujuan akhir hidupnya. Tujuan akhir hidupnya bukanlah pada keturunan tunggal, tetapi memungkinkan seluruh keluarga untuk menyelesaikan perubahan nasib. Terus terang, itu berarti mengorbankan dirinya dan membuat keturunannya bahagia. Oleh karena itu, jika dia muncul pada saat ini dan keluarganya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, dia tidak akan pernah ragu-ragu. Tapi sekarang, masalah ini telah berkembang ke arah yang paling tidak ingin dia lihat. Fondasi inilah yang telah dia kerjakan dengan sangat keras hingga runtuh dalam sekejap. Dibandingkan dengan dua situasi di mana orang mati tanpa uang, dan orang hidup tanpa uang, dia dan Zhao Bensan memiliki pendapat yang sama. Ia merasa uang yang dikeluarkan saat orang meninggal bukanlah tragedi, melainkan simbol kesuksesan. Karena keluarga besar di Amerika Serikat yang telah diturunkan selama ratusan tahun, tanpa kecuali, orang meninggal dan uang dihabiskan. Di jalanan Amerika Serikat, para tunawisma yang bahkan tidak bisa tidur di tenda dan hanya bisa tertutup di bawah jembatan adalah tipikal orang hidup, uang habis tanpa kecuali. Oleh karena itu, ketika semua usahanya sia-sia dan semua fondasinya hancur, itu adalah tragedi kemanusiaan yang nyata dan bencana yang sebenarnya. Pada saat ini, Martha putus asa. Setelah dia membayangkan semua yang ada di perutnya, dia jatuh di rumput di pinggir jalan, memeluknya dan menangis. Tiga lainnya tidak pernah membayangkan bahwa iblis perempuan ini, yang tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia hancurkan, akan terduduk di pinggir jalan tanpa daya dan menangis. Pada saat tertentu, Jalen merasa agak kesurupan. Dia awalnya berpikir bahwa seseorang dengan hati yang keras seperti Martha yang meninggalkan hidup dan matinya, tidak akan takut dalam hidup ini. Dia bahkan tidak takut mati. Tetapi ternyata dia paling takut akan kemiskinan. Namun, di hati Jalen, rasa senang membanjiri tanpa sadar pada saat ini. Dia telah lama mengkritik Martha. Di satu sisi, wanita ini memiliki kendali mutlak atas kelompok kecil mereka, dan tidak pernah memperhatikan mereka dengan baik. Di sisi lain, itu karena wanita ini berbaring jauh lebih banyak daripada dia. Terkadang, melihat orang lain menghasilkan uang lebih akan terasa tidak nyaman daripada kehilangan uang. Dia lebih suka kehilangan 100 daripada melihat orang lain mendapatkan 10.000. Bab 4719. Ini juga terjadi pada Jalen. Meskipun dia juga menghasilkan uang di Amerika Serikat, istri, anak-anak, dan cucunya di Tiongkok sangat tergantung pada dirinya. Tetapi keluarganya bukan orang kaya di Tiongkok. Selama bertahun-tahun, uang tunai yang dia berikan kepada keluarganya satu demi satu diperkirakan sekitar 10 juta RMB. Menurutnya, jumlah kekayaan ini cukup untuk hidup keluarga, tetapi tidak akan bocor seperti Martha. Jadi meskipun keluarga Martha ditangkap, keluarganya seharusnya aman. Memikirkan hal ini, dia merasa lebih bangga, dan tidak bisa menahan tawa diam-diam. Martha, Martha, kamu punya hari ini. Kamu biasanya memarahi pria besar seperti anjing setiap hari, tetapi sekarang kamu merusak prestisemu. Kamu tidak lagi memiliki kesombongan seperti dulu. Kamu selalu mengatur suami, anak dan menantumu, dan menyelesaikan semua kebutuhan fisik semua orang. Kamu sialan tidak mau melihat ke bawah pada saya. Kamu tidak mau mengobrol. Orang mengatakan bahwa seorang teman tahu yang mati tidak akan mati sebagai seorang tahu yang malang. Jalen adalah mentalitas seperti itu. Selain itu, dia merasa cemburu karena Martha menghasilkan lebih banyak uang. Tapi sekarang, aset Martha langsung dibersihkan, dan dia telah mencapai menyalip Martha dalam sekejap, dan itu adalah menyalip berguling. Jalen, yang sombong di dalam hatinya, menghibur Martha dengan munafik dan berkata, Martha, seperti kata pepatah, uang adalah sesuatu di luar tubuhmu. Kalau kamu dapat menjaga bukit-bukit hijau, bahkan jika kamu tidak memiliki kayu bakar, bagaimanapun, kamu berada di Amerika Serikat.
Kamu tidak akan dipenjara jika polisi domestik menyita asetmu. Lebih baik kamu terus bekerja di Amerika Serikat selama beberapa tahun lagi. Pasti ada kesempatan untuk membangun kembali. Mata Martha kosong. Dan dia tersedak dengan bingung dan dekaden. Mudah bagimu untuk mengatakan itu. Kerja kerasku selama lebih dari 20 tahun lenyap dalam sekali jalan. Ini berarti semua yang kulakukan sia-sia. Kalau saya ingin mendapatkan kembali uang saya yang hilang, itu akan memakan waktu setidaknya 20 tahun lagi. Bagaimana saya bisa masih memiliki 20 tahun? Saya berusia 50 tahun ini. Saya seharusnya pensiun dan kembali ke China untuk hidup tenang. Tapi sekarang tidak ada yang tersisa. Bahkan suami dan anakku ditangkap. Kalau aku tahu ini, lebih baik aku tinggal di desa dan tidak keluar. Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan mulutnya yang besar dan meraung secara emosional. Saya bekerja keras lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Apa-apaan saya ini? Apa yang saya perbuat? Killer di samping buru-buru menyarankan. Bibi Martha, tenanglah. Kita masih harus menyelesaikan urusan. Prioritas utama kamu sekarang adalah menghasilkan lebih banyak uang. Kalau tidak, saat suami dan putramu keluar, dan kalau tidak punya uang, kamu tidak akan bisa apa-apa. Jalen juga mengangguk dan berkata, ya Martha, untuk pencucian uang, hukuman maksimum 10 tahun, kan? Kalau mereka berkelakuan baik, hukuman akan dikurangi. Mereka akan berusia 40-an dan 50-an saat keluar penjara. Tidak terlalu buruk. Selain itu, kamu memiliki 8, oh tidak, 9 cucu. Kalau kamu tidak mengumpulkan uang lagi, apa yang bisa mereka lakukan di masa depan? Ketika Martha mendengar ini, dia tiba-tiba kembali ke akal sehatnya dan bergumam. Ya, saya harus menghasilkan uang. Saya harus menghasilkan lebih banyak uang. Setelah mendapatkan cukup uang, saya akan pindah ke Asia Tenggara dan membawa anak-anak dan cucu-cucu selangkah demi selangkah. Mengatakan itu, dia buru-buru berdiri dan mendesak. Masuk ke mobil. Cepat masuk mobil. Kita harus pergi ke Meksiko secepat mungkin. Jalen mengangguk dengan tergesa-gesa, dan hendak membantu Martha untuk kembali ke mobil. Tetapi ponselnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan melihat bahwa menantunya yang menelepon. Pada saat ini, jantungnya serasa ingin ke tenggorokan. Dia tidak berani menjawab telepon, tetapi bergumam. Mengapa menantu perempuan saya menelepon? Ini, seharusnya tidak ada yang salah. Martha tiba-tiba menyusut, dan dia berkata, pasti ada yang salah. Jalen tiba-tiba panik, menekan tombol jawab dengan gemetar, dan berkata, hai. Sebelum kata-kata itu selesai, menantu perempuan di ujung telepon yang lain menangis dan berkata tanpa daya, ayah, ibu dan Maverick ditangkap polisi. Polisi bilang mereka dicurigai melakukan pencucian uang. Juga mengatakan aset keluarga akan disita. Apa yang harus saya lakukan? Bisakah kamu kembali secepat mungkin dan memikirkan cara? Saya tidak tahu harus bagaimana melakukan semuanya sendiri. Apa yang terjadi? Jalen, yang masih menertawakan Martha di dalam hatinya dan menonton lelucon Martha barusan, hanya merasa matanya gelap. Dia kehilangan kesadaran dalam sekejap, dan terjatuh langsung ke tanah. Bab 4720. Jalen, yang telah menonton lelucon Martha diam-diam di dalam hatinya untuk detik terakhir, pingsan dan kehilangan kesadaran dalam sekejap karena dia tidak tahan dengan pukulan tiba-tiba. Killer buru-buru membantu Jalen, yang tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah, untuk bangun. Sambil mencubit Jalen, dia berkata tanpa daya, Paman, kamu berpikir jernih saat membujuk Bibi Martha barusan. Mengapa tidak berhasil jika menyangkut dirimu sendiri? Melihat Jalen tidak sadarkan diri, suasana hati Martha tampaknya sedikit mereda karena putus asa. Ini seperti ketika seseorang jatuh ke dalam jurang dan putus asa. Tiba-tiba seorang kenalan lain melompat ke bawah. Ini memberinya sedikit penghiburan di dalam hatinya. Jadi, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Killer, apa gunanya menekannya begitu keras? Kamu tidak bisa bangun bahkan jika kamu menekan gigi depan. Jadi cepat tuangkan air padanya. Killer memandang Heather, yang ada di sampingnya.
dan berkata, "Ambil air dari mobil. Apa yang kamu lakukan?" Heather di samping masih terkejut. Dia bergegas kembali ke mobil untuk mengambil sebotol air dan menyerahkannya kepada Killer. Killer menuangkan sebotol air ke kepala dan wajah Jalen, yang kemudian membangunkan Jalen dari koma. Begitu Jalen membuka matanya, dia berteriak dengan sedih, "Tuhan tidak memiliki mata. Kamu membunuhku." Martha meliriknya dan berkata dengan dingin, "Aku tidak akan memberitahumu omong kosong lagi. Yang paling penting saat ini adalah menghasilkan uang terlebih dahulu, dan biarkan sisanya pergi dulu." Berkata, Martha tidak menunggunya untuk menjawab, dan berkata kepada Killer, "Kamu menyetir. Biarkan dia beristirahat di belakang." Killer mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu membantu Jalen berdiri dan berkata, "Paman, ayo naik mobil." Jalen masuk ke mobil dengan putus asa, dan kemudian Killer masuk dan menyalakan mobil. Mereka melanjutkan mengemudi menuju perbatasan AS Meksiko. Setelah mobil melaju, Martha di co-driver berkata dengan dingin, "Semakin saya memikirkan ini, semakin saya merasa ada sesuatu yang tidak beres." Killer bertanya padanya, "Bibi Martha, apa yang kamu katakan?" Martha berkata, "Jika hanya keluarga saya yang bermasalah, mungkin sejumlah besar aset tak dikenal telah menarik perhatian polisi. Tetapi rumah Sarah berjarak ribuan kilometer dari rumah saya. Ini tidak masuk akal keluarganya mengalami ini. Saya menduga ada semacam hubungan yang tak terhindarkan di balik situasi ini." Jalen, yang duduk di barisan belakang, berseru, "Martha, apa menurutmu polisi Tiongkok sudah mengetahui identitas kita yang sebenarnya?" Untuk Istana Wanlong, jika dapat menemukan informasi tentang Martha, mereka tentu saja dapat mengetahui latar belakang Jalen. Jalen sebenarnya bukan nama sebenarnya. Nama aslinya adalah Jose Kitwell. Tidak seperti Martha, dia ke Myanmar Utara untuk melakukan penipuan beberapa tahun yang lalu untuk mencari nafkah. Namun, karena kecintaannya pada minum sepanjang tahun, kecepatan reaksi otaknya agak lambat, mulutnya bodoh. Dan karena dia tidak terlalu ahli dalam bisnis, dia tidak menghasilkan uang di Myanmar Utara. Dia bahkan hampir menjual ginjalnya. Dalam kata-kata asli bos di Myanmar Utara pada waktu itu, limbah seperti Jose tidak akan dapat menciptakan nilai apapun. Sia-sia memberinya makanan, hanya dengan menjual ginjalnya. Biaya yang sudah dia keluarkan dapat impas. Saat itu, dia kebetulan mengenal Killer yang baru berusia 20 tahun yang tidak dapat bertahan hidup di Myanmar Utara. Dia takut suatu saat ginjal mereka berdua akan diambil, sehingga mereka melarikan diri. Setelah melarikan diri, keduanya tidak berani kembali ke China. Mereka menyelundup ke Amerika Serikat. Berbeda dari Martha, Martha membayar penyelundup untuk menyelundupkan uang. Tetapi Jose dan Killer kehabisan uang. Untuk melarikan diri, mereka harus menandatangani perjanjian riba dengan ular berhati hitam. Biaya penyelundupan dari Myanmar Utara ke Amerika Serikat sebesar $15.000 AS. Dibayar dengan angsuran, dengan pokok dan bunga, dan total $30.000 AS di kepala penyelundup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.